Hai anak-anak semua, kembali lagi dalam pembelajaran IPA materi pesawat sederhana. Anak-anak mungkin bertanya-tanya, apa manfaat dari pembelajaran pesawat sederhana? Manfaat yang pertama, menunjukkan penggunaan beberapa pesawat sederhana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat kedua, kita mampu menunjukkan tubuh manusia yang bekerja dengan pesawat sederhana. Dan yang manfaat ketiga, kita mampu menunjukkan titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa pada tubuh manusia yang bekerja berdasarkan pesawat sederhana tersebut. Jika kita perhatikan gambar tersebut merupakan sebuah kaleng yang baru saja kita beli. Bagaimana cara kita supaya dapat membuka kaleng tersebut? Tentu kita butuh sebuah alat seperti pisau, sendok, pembuka tutup kaleng, dan sebagainya. Setiap alat yang berguna untuk mempermudah kita melakukan usaha pekerjaan manusia, seperti kejadian tersebut kita sebut dengan pesawat. Tujuan menggunakan pesawat tersebut, yang pertama, melipat gandakan gaya dan kemampuan kita. Yang kedua, mengubah arah gaya yang kita lakukan. Dan yang ketiga, menempuh jarak yang lebih jauh dan memperbesar kecepatannya. Lalu apa perbedaan pesawat tersebut dengan pesawat telepon, pesawat radio, dan pesawat terbang? Ketika anak-anak mendengar kata pesawat, mungkin anak-anak akan membayangkan pesawat modern di sekitarmu, seperti ketiga pesawat itu. Pesawat modern seperti ini tergolong sebagai pesawat rumit. Dan pesawat rumit merupakan gabungan dari beberapa pesawat sederhana. Anak-anak, ada 4 jenis pesawat sederhana yang akan kita bahas. Yang pertama, tuas atau pengungkit. Yang kedua, bidang miring. Yang ketiga, katrol. Dan yang keempat yang akan kita bahas adalah roda gigi atau gear. Anak-anak, kalau kita perhatikan, gambar tersebut merupakan gambar jungkat-jungkit yang sering kita temui saat kita berada di TK. Bagian penting dari alat tersebut, yang pertama ada titik tumpu, kedua kayu beban, dan yang terakhir ada 2 beban di kiri dan kanan yang akan kita sebut dengan kuasa dan berat. Pesawat sederhana jenis pertama adalah tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit ini dapat kita definisikan sebagai papan atau benda yang digunakan untuk mengungkit. Jika kita gambar, ada 3 hal yang harus kita bahas pada tuas atau pengungkit. Yang pertama, titik tumpu, yaitu suatu benda di mana tuas bertumpu. Yang kedua, gaya kuasa, yaitu gaya yang bekerja pada tuas. Dan yang ketiga, gaya beban, yaitu gaya benda tersebut berada. Tuas atau pengungkit kita golongkan menjadi 3 hal. Ini kita bagi berdasarkan posisi dari kuasa, beban, dan titik tumpu. Penggolongan yang pertama, jika titik tumpu berada di tengah. Yang kedua, jika beban berada di tengah. Dan yang ketiga, jika kuasa berada di tengah. Nah, anak-anak, supaya kita gampang mengingatnya, kita dapat menyingkat menjadi TBK. Titik, beban, kuasa. TBK, tumpu, beban, kuasa.
Nah, anak-anak, coba kita perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut ada jungkat-jungkit, ada linggis, ada gunting, dan lain sebagainya. Jika kita perhatikan satu persatu, yang berada di tengah adalah titik tumpu. Sesuai dengan penjelasan Bapak tadi, maka dapat kita katakan tuas atau pengungkit ini adalah golongan pertama. Gambar selanjutnya ada gerobak, pemecah kemiri, handle rem, dan lain-lain. Yang berada di tengah adalah beban. Maka, tuas atau pengungkit ini merupakan golongan kedua. Gambar selanjutnya ada stapler, pinset, cangkul, dan penyepit makanan. Anak-anak, kalau kita perhatikan, yang berada di tengah adalah kuasa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa alat-alat tersebut merupakan pengungkit golongan ketiga. Pesawat sederhana jenis selanjutnya adalah bidang miring. Bidang miring merupakan permukaan datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung yang lain. Contoh, jalan di pegunungan dan papan seluncur. Fungsi bidang miring ini dalam kehidupan sehari-hari adalah jika kita ingin menaikkan suatu benda ke dalam suatu kendaraan kita. Tentu anak-anak lebih gampang jika mendorong benda tersebut daripada mengangkatnya. Sehingga fungsinya dapat membantu kita memindahkan benda yang terlalu berat. Keuntungan yang lain, gaya yang dibutuhkan menjadi lebih kecil. Walaupun nanti jaraknya menjadi lebih jauh, seperti jalan di pegunungan tadi. Baji atau sekrup. Baji atau sekrup merupakan alat-alat yang mempergunakan prinsip bidang miring. Contoh dari baji atau sekrup ini ada kapak, pisau, obeng, mur, dan lain-lain. Lalu apa perbedaan dari bidang miring yang tadi dengan baji atau sekrup ini? Jika bidang miring yang bergerak adalah bendanya, sedangkan baji yang bergerak atau yang digerakkan adalah bidang miringnya. Pesawat sederhana jenis ketiga adalah katrol. Katrol merupakan suatu roda yang berputar pada porosnya, dan ini biasanya digunakan bersama-sama dengan rantai atau tali. Katrol juga digunakan untuk menarik suatu benda. Anak-anak, katrol kita bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, katrol tetap. Yang kedua, katrol bebas. Dan yang ketiga, katrol majemuk. Katrol yang pertama yang akan kita bahas adalah katrol tetap. Supaya lebih gampang, bisa kita perhatikan gambar-gambar berikut. Jika kita perhatikan, katrol tersebut posisinya tidak berubah karena dipasang pada tempat tertentu. Katrol tersebut merupakan katrol tetap. Contohnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah katrol pada sumur. Yang kedua, katrol bebas atau bergerak. Jika kita lihat gambar tersebut, katrol bebas atau katrol bergerak merupakan katrol yang posisinya selalu berubah karena tidak ditempatkan di tempat tertentu. Contohnya, katrol pada Flying Fox. Katrol yang ketiga adalah katrol majemuk atau katrol ganda. Untuk katrol ini,
Ini merupakan perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas yang dihubungkan dengan tali. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah katrol pada lift. Pesawat sederhana jenis keempat adalah roda, gigi, atau gear. Roda sangat berfungsi untuk mengurangi gaya gesek. Yang kita tahu bahwa gaya gesek itu dapat menahan gerakan benda. Roda juga dapat digolongkan dalam katrol tetap. Tentu saja karena roda ini berada di tempat yang semestinya. Tidak mungkin dapat kita pindah-pindah. Roda juga berguna untuk memindahkan benda. Nah, anak-anak, kalau kita lihat gambar tersebut, sebuah gerobak yang tentunya di bawahnya ada roda. Tentu kita akan lebih gampang jika membawa benda itu berada di atas gerobak tersebut daripada memikulnya. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah pesawat sederhana dalam sistem rangka manusia. Kita tahu di dalam tubuh kita bekerja berbagai prinsip sederhana. Contoh, saat lengan mengangkat benda, ini merupakan tuas golongan ketiga. Contoh yang kedua, saat leher kita dongakkan ke kepala. Ini merupakan tuas golongan pertama. Itu merupakan contoh sederhana dari pesawat sederhana dalam sistem rangka. Nah, sebagai penutup video pembelajaran kita hari ini, maka kita akan bermain tebak-tebakan. Pengungkit berikut termasuk golongan keberapa? Gambar yang pertama adalah pemotong kertas. Kita analisis. Yang berada di tengah adalah kertas. Kertas dapat kita kategorikan sebagai beban. Tadi sudah Bapak katakan bahwasanya singkatannya adalah TBK. Titik tumpu beban kuasa. Karena beban berada di tengah, maka pemotong kertas merupakan pengungkit golongan kedua. Gambar kedua adalah skop. Ketika kita memegang skop, yang berada di tengah adalah tangan kita. Jadi, tangan kita katakan sebagai kuasa. Maka skop dapat kita kategorikan sebagai pengungkit golongan ketiga. Gambar ketiga adalah penjepit. Dan kalau kita perhatikan, yang berada di tengah penjepit ini adalah titik tumpu. Jadi, titik tumpu tersebut, kalau kita ingat singkatannya, TBK, termasuk golongan pertama. Maka penjepit adalah pengungkit golongan pertama. Dan gambar yang terakhir adalah pembuka tutup botol. Saat kita membuka tutup botol, maka tutupnya akan kita buat di tengah pada gambar tersebut. Jadi, dapat kita katakan bahwa pembuka tutup botol merupakan pengungkit golongan kedua. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih dan selamat belajar. Semangat!